Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Indah Lutfia dari Program Studi Diploma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi perihal tips dan trik dalam penentuan uji statistik, tentunya dengan mudah dan tepat. Nah, namun pada kali ini saya tidak akan sendiri ya. Jadi kali ini kita akan kedatangan tamu gitu. Jadi beliau juga adalah seorang ahli biostatistik dari salah satu universitas di Surabaya. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan berdiskusi perihal tips dan trik dalam penentuan uji statistik gitu. Jadi kebanyakan teman-teman ya, utamanya mahasiswa di sini tuh masih agak bingung perihal kira-kira uji statistik yang tepat digunakan itu apa aja. Nah, itu yang akan kita bahas bersama pada hari ini, Pak. Langsung saja nggak, Pak? Karena ini juga waktunya juga nggak terlalu banyak ya. Siap. Jadi langsung saja, mungkin kira-kira tips pertamanya bagaimana, Pak? Oke, memang selama ini mahasiswa atau mungkin teman-teman yang berhadapan dengan uji statistik, Bu Indah, itu seringkali kebingungan dalam menentukan saya harus menggunakan uji statistik yang seperti apa. Jadi ada tips dan ada triknya dalam menentukan uji statistik itu sendiri. Yang pertama adalah sebelum kita melalui di triknya, kita harus paham dulu. Yang pertama adalah konsep mengenai variabel. Jadi variabel penelitian kita itu apa sih sebetulnya? Sebelum kita ngomong mau menggunakan uji statistik yang seperti apa. Kemudian yang kedua adalah di dalam variabel penelitian kita itu tadi skala datanya seperti apa. Karena dengan dua konsep itu tadi, atau kita memahami dua konsep itu tadi, kita akan mudah nanti dalam penentuan uji statistiknya. Ada tahapannya. Variabel itu seperti apa? Paling gampang begini, Bu Indah. Contohnya, saya mau penelitian mengenai tinggi badan misal. Saya ingin tahu rata-rata tinggi badan dalam satu kelas misal. Maka variabel penelitian kita adalah tinggi badan. Karena variabel itu adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang atau objek dalam sebuah penelitian kita. Itu adalah variabel. Sehingga kita perlu tahu dulu penelitian kita itu variabelnya seperti apa saja. Jadi objek yang mau kita hitung apa saja. Kemudian yang kedua mengenai skala data. Mungkin teman-teman nanti bisa ya melihat di video yang lain atau mungkin di sumber referensi yang lain. Skala data ada 4. Yang paling terendah adalah nominal, kedua adalah ordinal, kemudian yang ketiga adalah interval, dan yang terakhir adalah rasio. Atau paling mudah teman-teman untuk menentukan skala data, kalau teman-teman mencari di internet begitu ya, itu ada 2 konsepnya. Meskipun secara referensi ilmiah ada 4. Ada 2, yaitu bentuk kategori dan ada bentuk numerik atau skor. Paling mudah bagaimana membentukannya? Kalau variabel tadi, contohnya tinggi badan semisal, kita inputkan, kita masukkan ke dalam analisis itu adalah dalam bentuk numerik. Contohnya 160 cm, 180, itu adalah numerik. Berarti angka. Bentuknya angka ya, Pak? Angka, betul. Atau continue kalau di beberapa referensi internet itu termasuk ke dalam rasio sebetulnya, atau interval atau rasio. Kemudian kalau tinggi badan tadi dikategorikan misal menjadi tinggi badan rendah, sedang dan tinggi misal, maka itu masuk ke kategori. Itu paling mudah menentukan skala data. Begitu. Oke. Berarti bentuknya kalau misalnya berupa kategori kurus, terus kemudian overweight, kalau misalnya untuk kategori berat badan itu masuk ke dalam skala data ordinal ya, Pak? Ya, betul. Sebetulnya, atau nominal? Untuk kategori tadi itu kan ada 2 jenisnya, nominal atau ordinal. Jadi bedanya apa ya, Pak? Bedanya ordinal dengan nominal itu, meskipun dia sama-sama kategori, adalah kalau nominal itu dia tidak memiliki tingkatan. Contohnya antar kategorinya itu misal agama, antara Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya, itu kan dia tidak memiliki tingkatan mana yang lebih baik atau lebih tinggi dan lebih rendah. Sedangkan kalau ordinal, dia memang bentuknya kategori, tapi antar kategorinya itu dia memiliki perbedaan atau memiliki tingkatan. Contohnya adalah semisal pendidikan. Pendidikan ada yang SD, SMP, SMA dan seterusnya, di mana SD ini lebih rendah dibandingkan SMP. Kemudian SMP lebih rendah dibandingkan SMA dan seterusnya. Begitu, Bu Indah.
Oke. Lanjut untuk tips selanjutnya. Nah, di dalam penentuan uji statistik, setelah kita memahami teman-teman mengenai konsep variabel dan skala data, tahapan pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan tujuannya. Oke. Nah, ini yang selama ini teman-teman lupa, bahwa di dalam menentukan uji statistik atau memilih uji statistik, teman-teman selalu bingung, saya harus menggunakan uji apa gitu. Tapi desain apa yang menjadi tujuan penelitian dia masih belum jelas. Jadi yang pertama harus tentukan dulu adalah dia mau ngapain. Apakah mencari sebuah hubungan atau mencari sebuah efektivitas atau pengaruh dari sebuah perlakuan semisal. Jadi itu harus jelas dulu. Sehingga kalau kita sudah menentukan tujuan, tahapan yang pertama ini baru kita bisa lanjut tuh di tahapan selanjutnya. Begitu. Jadi terkadang teman-teman nih, mohon maaf ya, saya sedikit bercerita. Teman-teman ketika melakukan penelitian di tugas akhir itu, teman-teman masih belum siap tuh dengan konsep penelitiannya seperti apa. Siapkan dulu konsepnya, pinginnya seperti apa. Karena apa? Uji statistik itu akan mengikuti tujuan atau keinginan dari si peneliti itu sendiri. Begitu. Jadi istilahnya sutradaranya itu kita gitu. Betul. Ya, si penulis. Oke. Lanjut Pak untuk tips berikutnya. Setelah kita tahu di tahap pertama untuk menentukan tujuan penelitian kita atau tujuan analisis statistik kita itu tadi, tahapan selanjutnya adalah semisal yang pertama untuk uji korelasi semisal atau uji hubungan. Tujuannya biasanya penelitiannya mengenai mengetahui hubungan antar dua variabel. Semisal begini, apakah ada hubungan efektivitas pemberian insentif terhadap karyawan dengan produktivitas karyawan, misal. Nah itu maka menggunakan tujuan atau uji korelasi namanya. Nah setelah kita tahu, misal, oh ini menggunakan uji korelasi, kita lihat dulu skala data di variabelnya. Misal kita bedah dulu yang pertama, Bu Indah mohon izin untuk uji korelasi, misal. Ketika skala data atau variabel di dalam penelitian yang atau kita ukur tadi itu berbentuk rasio atau interval, yang kemudian itu harus diuji normalitas terlebih dahulu. Oke, berarti syaratnya banyak juga. Betul. Ya. Jadi kita bedah dulu yang pertama, teman-teman nggak usah bingung. Kita bedah yang uji hubungan dulu ya, atau tujuan penelitian kita mengenai mencari hubungan. Teman-teman perlu ketahui kalau hubungan itu hanya dua variabel. Memang ada yang 3 variabel dan sebagainya. Variabel ketiga ini adalah variabel perancu, itu. Tapi konsep hubungan itu selalu dengan 2 variabel. Oke, saya lanjut tadi ya. Skala data. Skala datanya kalau berbentuk rasio interval itu harus diuji normalitas. Kalau normal maka menggunakan uji korelasi Pearson. Pearson. Sedangkan kalau semisal skala data penelitian kita kan ada 2 variabel, dua-duanya harus normal ya Bu. Kalau salah satu semisal tidak normal atau keduanya tidak normal, maka menggunakan uji korelasi Spearman. Kemudian selanjutnya, kalau semisal salah satu ordinal atau kategori begitu ya, satunya berbentuk kontinu atau numerik tadi, maka menggunakan Spearman tetap. Oke. Kemudian selanjutnya lagi, kalau dia berbentuk atau dia kedua-duanya tidak normal semisal, maka menggunakan korelasi Spearman juga. Jadi korelasi Spearman ini alternatif dari korelasi Pearson, yang dimana korelasi Pearson ini harus berbentuk skala datanya adalah rasio interval yang berdistribusi normal. Betul. Kalau semisal salah satu tidak normal, maka bisa menggunakan Spearman, atau skala datanya berbentuk ordinal, salah satunya atau kedua-duanya. Sedangkan kalau dia berbentuk nominal, maka menggunakan chi-square. Oke. Tapi saya juga pernah mendengar koefisien kontingensi. Nah, itu apakah bisa dipakai ya Pak dalam uji korelasi ini? Bisa. Koefisien kontingensi juga bisa digunakan dalam pengujian uji korelasi, cuman saran saya adalah digunakan di skala data yang berbentuk nominal. Oke. Kemudian saya lanjut. Ya, silakan. Kalau tadi kan tujuannya adalah untuk uji korelasi. Bagaimana semisal kalau saya membuat sebuah perlakuan yang kemudian mau saya ukur perlakuan ini efektif atau tidak?
berhasil atau tidak, berpengaruh atau tidak, maka itu masuk ke dalam tujuan yang kedua. Kalau tadi kan tujuan yang pertama hubungan ya. Iya. Kalau yang kedua ini adalah untuk menguji efektivitas atau menguji pengaruh atau menguji keberhasilan dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang kita perlu ketahui adalah berapa variabel yang mau kita ukur. Ya, contohnya begini. Semisal saya membuat sepatu safety, di mana sepatu safety ini selain dia untuk keamanan, itu juga untuk meningkatkan produktivitas, misalnya didesain nyaman untuk pekerja. Maka kita perlu cek, ya kan, sebelum kita berikan perlakuan, maka kita ukur dulu ya kan, sebelum, ya kan, betul. Diukur dulu skor produktivitasnya, misal. Kemudian setelah diberikan perlakuan, maka itu diukur kembali produktivitasnya. Ya. Maka itu ada dua kelompok yang mau kita bandingkan atau dua variabel yang mau kita bandingkan. Variabel apa saja? Yaitu variabel pada skor produktivitas sebelum diberikan perlakuan, betul, Indah, dan setelah diberikan perlakuan. Gitu. Jadi kita perlu tahu dulu berapa jumlah kelompok yang mau kita bandingkan. Oke. Setelah kita tahu jumlah kelompok yang mau kita bandingkan, baru kita melihat skala datanya. Saya jelaskan ya satu persatu. Pertama, kalau itu cuma membandingkan satu kelompok, misal saya punya skor produktivitas mengambil dari sebagian, misal saya punya 100 pekerja, saya ambil hanya 10 misal skor produktivitasnya, ya. Itu kan berarti cuma satu variabel atau satu kelompok saja yang mau kita analisis. Kemudian kita lihat skala datanya. Ternyata tadi kan skor produktivitas, artinya yang kita masukkan adalah numerik misal. Maka itu rasio skala datanya. Maka kita uji normalitas dulu. Kalau normal, maka itu menggunakan UJT satu sampel. Di mana UJT satu sampel ini difungsikan untuk menguji distribusi pada sampel, apakah itu sesuai pada distribusi pada populasi. Oke, dengan syarat itu tadi, yang pertama, variabel atau kelompok data yang mau dibandingkan harus satu kelompok saja. Kedua, skala datanya harus berbentuk rasio atau interval dan harus berdistribusi normal. Oke. Kemudian, sedangkan saya punya dua kelompok semisal. Saya mau membandingkan dua kelompok nilai. Nah, dua kelompok nilai ini ada dibagi dua, yaitu kelompok berpasangan dan kelompok tidak berpasangan. Oke. Kelompok berpasangan ini contohnya bagaimana? Kelompok berpasangan ini diambil dari satu sampel yang sama. Contohnya tadi di awal itu adalah kelompok berpasangan, di mana saya mengambil hanya di 10 pekerja semisal yang saya berikan sepatu tadi, tapi saya ukur sebanyak 2 kali. Itu namanya kelompok berpasangan. Sedangkan kelompok tidak berpasangan adalah di mana nilai di antara dua kelompok yang dibandingkan atau lebih nanti itu berasal dari sampel yang berbeda. Contohnya, saya punya pekerja di bidang sumber daya atau mungkin di onsite, begitu kalau di K3 gitu, di onsite, dan ada di offsite, di offshore atau yang di kantor begitu ya. Nah, ini kan orang yang ada di onsite, di offshore ini kan berbeda, ya kan, untuk diuji skor produktivitasnya, sehingga itu disebut sebagai kelompok tidak berpasangan atau kelompok bebas. Karena apa? Yang diambil adalah orang yang berbeda. Masing-masing nilainya ini berbeda. Antara satu kelompok dengan satu kelompok nilai ini orangnya berbeda. Kalau yang berpasangan kan enggak, dia cuma 10 orang yang sama, tapi diuji dua kali atau diberikan atau diambil nilainya sebanyak 2 kali sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan, begitu. Oke. Tapi merujuk kembali kepada tujuannya, saya beberapa kali membaca untuk UJT itu biasanya difungsikan atau dipergunakan untuk mencari perbedaan, Pak. Nah, itu kira-kira apakah sama dengan efektivitas gitu? Sama. Jadi begini, uji perbedaan atau uji komparasi atau uji perbandingan itu fungsinya adalah melihat apakah ada perbedaan di antara dua kelompok ini. Kalau semisal dua kelompok ini atau lebih begitu ya Bu Indah, maka itu disebut efektif atau berpengaruh berarti. Begitu. Jadi, siap. Saya lanjut sedikit. Iya, silakan Pak. Oke,
saya kembali lagi ke dua kelompok dulu tadi. Tadi kan satu kelompok ya untuk uji efektivitas atau uji pengaruh. Tujuannya apakah itu berpengaruh atau itu memiliki perbedaan ya. Tadi sudah satu kelompok, sekarang dua kelompok. Kalau sudah tahu dua kelompok, tadi kembali dia berpasangan atau tidak berpasangan. Kita coba yang berpasangan terlebih dahulu ya. Kalau berpasangan, maka itu harus diuji normalitas dulu masing-masing kelompok datanya. Kalau kedua-duanya normal, maka itu menggunakan uji T berpasangan atau paired sample t-test. Oke. Terus bagaimana kalau semisal ini berpasangan, ya kan? Tapi salah satunya tidak normal. Nah, kalau salah satu tidak normal atau kedua-duanya tidak normal, maka menggunakan Wilcoxon sign rank test. Uji lain ya selain uji lain. T. Itu termasuk namanya uji non parametrik. Bawahnya yang parametrik. Jadi parametrik ada uji T, ada uji ANOVA dan sebagainya. Jadi itu masuk ke non parametrik. Ya. Itu namanya Wilcoxon sign rank test. Kemudian, semisal dua kelompok berpasangan juga mau dibandingkan, ya dua kelompok berpasangan, tapi berbentuk ordinal semisal. Maka menggunakan sama Wilcoxon sign rank test. Jadi Wilcoxon sign rank test ini alternatif dari uji T berpasangan yang tidak memenuhi asumsinya. Berarti prasyaratnya adalah dia harus uji T numerik dan juga distribusinya harus normal. Betul. Dua-duanya ya. Prasyarat utama untuk uji T berpasangan. Ya, uji T berpasangan. Oke. Iya, Pak. Silakan Pak dilanjut lagi. Oke. Saya lanjut ya. Ya. Kemudian kalau semisal dua kelompok ini tadi tidak berpasangan. Kalau tidak berpasangan, contohnya saya membandingkan kelas A dan kelas B atau onset sama offset dan offset gitu ya. Kalau itu kedua-duanya dia berbentuk skala datanya adalah rasio atau interval yang kemudian diuji normalitas dia berdistribusi normal, maka menggunakan uji T independen. Oke, independen kan sendiri-sendiri gitu ya Pak. Sendiri. Jadi paling gampang itu paired kan berpasangan, yaitu itu kan satu independen bebas. Ya. Jadi kalau semisal dua kelompok ini bebas, ya, dua data yang mau dibandingkan bebas, contohnya offset dan onshore gitu, yang kemudian dia berbentuk skala datanya adalah rasio atau interval, yang diujikan normalitasnya dia berdistribusi normal, maka itu menggunakan uji T independen. Ya. Sedangkan semisal kayak tadi nih, salah satu nggak normal atau keduanya tidak normal bagaimana, maka menggunakan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney. Bedanya itu ya, berarti kalau yang Wilcoxon untuk yang paired sample, kalau yang Mann-Whitney untuk yang independent sample. Tapi kalau untuk kelompoknya nih Pak, antara A dan B itu boleh sama nggak? Jumlahnya? Boleh beda nggak misalnya? Jumlahnya kan seringkali sama ya. Nah ini boleh beda nggak? Kalau untuk pengujian yang pada sampel bebas ya, yang sampel bebas, yang dimana itu dia bukan dari sampel yang sama, satu sampel yang sama. Contoh tadi ya, offset dan onshore jumlahnya boleh berbeda. Boleh berbeda. Tapi kalau yang berpasangan harus sama. Karena apa? Kan membandingkan sebelum dan sesudah atau membandingkan dua nilai pada satu orang yang sama. Bayangin kalau satu orang tidak ada satu data, kan kasihan dia sendirian. Gitu. Nggak akan bisa diuji nanti. Betul sekali. Oke. Ya, silakan. Selanjutnya ya. Jadi saya lanjutkan lagi Bu Indah. Tadi kan kalau misal salah satu tidak normal gitu ya, di mana pada dua kelompok yang bebas, maka menggunakan Mann-Whitney. Sedangkan kalau semisal dia berbentuk ordinal skala datanya, dua kelompok ini salah satunya ordinal, kedua-duanya ordinal, maka sama menggunakan Mann-Whitney. Jadi Mann-Whitney ini alternatif dari uji T independen tadi. Selanjutnya lagi teman-teman, selain tadi ada satu kelompok ya, ada dua kelompok, ada lagi yang namanya lebih dari dua kelompok ya. Jadi pengelompokan ada tiga. Tadi kan satu kelompok menggunakan uji T satu sampel. Betul. Kemudian dua kelompok yang baru kita bahas tadi independen atau paired. Betul, kita menentukan apakah dia sampel berpasangan atau berpasangan. Sedangkan yang ketiga adalah kelompoknya lebih dari dua. Oh, berarti 3, 4 dan seterusnya. Betul, pengambilan data atau pengambilan datanya itu lebih dari 2 kali. Contohnya untuk berpasangan. Nah, setelah kita tahu misal jumlah kelompoknya lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya,
maka sama seperti yang dua kelompok tadi, kita tentukan dia kelompoknya berpasangan atau tidak berpasangan. Oke, kalau dia berpasangan, maka menggunakan ANOVA same subject. Oh, sama subjeknya Ya, same subject. Ya, karena sama-sama subjeknya. Jadi satu orang diukur atau diambil datanya sebanyak 3 kali semisal atau lebih yang kemudian dibandingkan antar kelompok datanya. ANOVA same subject. ANOVA same subject tadi kan memang ada asumsinya, ada syaratnya. Jadi dia untuk lebih dari 2 kelompok yang berpasangan dan harus skala datanya adalah interval atau rasio dan harus berdistribusi normal. Semisal nih salah satu tidak normal atau kedua-duanya tidak normal atau dia berbentuk ordinal, maka menggunakan Friedman test. Oh, uji Friedman. Uji Friedman, betul. Sedangkan kalau semisal lebih dari 2 kelompok tapi dia yang tidak berpasangan, ya contohnya mungkin membandingkan kelompok A, kelompok B, kelompok C yang dimana orangnya berbeda-beda gitu. Nah, kita lihat dulu tuh skala datanya. Kalau skala datanya adalah interval rasio dan kemudian kita tes distribusi normalnya, dia normal, maka menggunakan ANOVA one way. Betul. Sedangkan kalau semisal salah satu tidak normal, maka menggunakan uji Kruskal-Wallis. Gitu. Salah satu tidak normal atau kedua-duanya tidak normal atau ordinal ya, Bu Ina. Jadi itu untuk mempermudah kita dalam proses melakukan uji statistik. Jadi uji statistik teman-teman itu dia tidak kaku, bergantung dari apa yang menjadi keinginan kita dan kondisi betul tujuan penelitian kita apa, kemudian variabel kita berapa atau apa saja paling mudah gitu ya, dan skala data di masing-masing variabel tadi apa saja. Gitu Bu Ina. Oke. Selanjutnya ada lagi Pak uji yang lain? Sebetulnya di statistik ada uji banyak. Contohnya lagi adalah uji regresi. Yang sering dipakai. Betul. Sering ini dipakai. Uji regresi. Yang dimana sebagian orang uji regresi ini diasumsikan sebagai uji pengaruh. Tidak salah. Betul memang uji regresi bisa diasumsikan sebagai uji pengaruh. Lah berarti apa bedanya dengan yang tadi ya, yang uji di awal yang apa? Uji T. Ya uji T atau uji perbedaan, ya, uji perbedaan atau uji perbandingan sama saja sebetulnya. Cuman uji regresi ini tingkatannya lebih tinggi, banyak syarat dan sebagainya. Gitu. Memang dia lebih mudah dalam proses analisisnya, ngeklik-kliknya itu lebih mudah teman-teman dibandingkan menggunakan uji perbandingan tadi. Cara membagi dan sebagainya dia sedikit lebih rumit. Tapi dalam proses pembacaan, asumsi, Bu Indah dan sebagainya itu lebih mudah sebetulnya menggunakan uji perbandingan tadi, meskipun tujuan kita adalah uji pengaruh. Tapi boleh nggak Pak, semisal kalau tujuan saya pengaruh menggunakan uji regresi, diperbolehkan. Nah, uji regresi itu gampang-gampang susah untuk menentukannya. Yang pertama, kalau tadi kan berapa kelompok gitu ya, skala datanya apa dan sebagainya, apakah dia berpasangan atau berpasangan dan seterusnya. Kalau regresi tidak perlu serumit itu. Yang dilihat adalah variabel dependentnya. Oke, variabel dependent itu apa? Variabel yang kita teliti, variabel kasus yang kita teliti. Contohnya, saya ingin meneliti atau tertarik meneliti kenapa sih orang itu kok bisa produktif dengan melihat beberapa faktor penyebab yang kita sebut sebagai variabel independen, ya kan? Nah, produktif ini sebagai variabel dependen atau variabel outcome atau variabel hasil atau paling mudah variabel yang kasus yang kita teliti. Nah, harus kita lihat tuh, dia skala datanya apa? Hanya sekitar. Kalau dia skala datanya rasio atau interval, bisa tuh menggunakan namanya regresi linear. Yang dimana regresi linear akan banyak asumsi di situ, ada banyak syarat di situ. Kemudian ada lagi, kalau variabel dependennya tadi bukan interval atau rasio, tapi berbentuk 2 kategori semisal. Boleh gak saya menggunakan linear? Ada beberapa buku yang menyampaikan boleh, tapi berhati-hati karena itu sulit sekali asumsinya regresi linear. Kalau 2 kategori, saran saya jangan pakai linear. Kalau di dependennya adalah kalau cuma 2 kategori, pakai apa? Regresi logistik biner. Itu lebih mudah. Dan kita kalau terutama di kesehatan, di prodinya Bu Indah, mungkin prodi teman-teman yang di kesehatan juga, regresi logistik biner ini juga mempermudah kita untuk melihat peluang
Di dalam konsep epidemiologi namanya odds ratio, risk ratio atau prevalence ratio. Jadi kayak melihat risiko ini terjadinya Betul sekali. penyakit ini berapa kali gitu Pak. Itu bisa pakai regresi ya Pak? Betul. Oke. Ada lagi kalau kita berbentuk ordinal menggunakan regresi ordinal juga bisa. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman beberapa tips dan trik dalam pemilihan uji statistik dengan mudah dan tepat. Nah, mungkin dari beberapa paparan tadi ya agak lebih tercerahkan gitu. Nah, nantinya akan semakin tercerahkan, teman-teman bisa mengakses link yang ada di atas ini untuk melihat rangkuman dari bagan yang nantinya akan dibuat oleh Bapak Ibad selaku di sini seorang ahli biostatistik. Terima kasih Pak Ibad, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, next time mungkin kita bisa diskusi lagi di selanjutnya. Ya, itu tadi adalah beberapa tips dan trik dalam pemilihan uji statistik secara mudah dan tepat. Untuk mempermudah ya, nanti teman-teman dalam belajar bisa melihat next tutorial berikutnya. Akan ada penjelasan lebih rinci lagi seputar apa itu uji T, apa itu uji regresi linier, apa itu uji regresi logistik, apa itu uji korelasi, uji chi-square, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa cek and recheck di video-video selanjutnya. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman, nyalakan notifikasi di handphone kalian agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sekian, semoga sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa prokes, tetap bahagia agar imun terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.